Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ke TikTok Ngopi Ngobrol Pilihan. Nah, kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Ya, hari ini kita bicara tentang gereja dan politik. Gereja dan politik. Stok dikit-dikit gini capek juga ya. Jadi buru-buru harus di stok ulang nih. Apa cari tambahan modal aja ya, biar bisa stok lebih banyak. Terima kasih untuk semuanya yang bergabung. Kita tidak saling kenal, tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah orang Indonesia yang mencintai budaya maupun mencintai perbedaan satu sama lain. Oke, ya. Cinta NKRI yang saling menghargai, saling menghormati sekalipun berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Budaya kita di Indonesia adalah budaya yang sangat kuat untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Indonesia menolak intoleransi, tetapi adalah toleransi. Ya. Berbeda keyakinan silakan, tapi kita satu di dalam Indonesia, yaitu NKRI. Oke. Kita hari ini mau ngobrol tentang gereja dan politiknya. Mengapa ini penting? Saya kecilin dulu mic-nya ya, musiknya ya. Saya pikir saat ini kita
menjelang pilkada, tinggal beberapa hari ke depan, tanggal 27 ya. 27 itu hari apa itu? 27 November. Ntar hari tanggal 17 ya, 27 itu November. Oh ini masih Desember kenapa cepat sekali langkah Desember kalender ini. Oke, ya ini dia September. Oh ternyata dia tanggal 27 itu hari Rabu. Rabu ini tanggal 17 ya, tanggal 17 berarti tinggal nggak sampai 2 minggu lagi ya. Setiap orang di Indonesia ini punya perbedaan respon di dalam menyambut pilkada. Ada yang antusias, ada yang semangat, tapi ada juga yang nggak peduli, begitu-gitu juga siapapun nanti menjadi pemimpinnya ya. Banyak janji-janji manis pada saat kampanye, tapi realisasinya tidak ada. Jadi sudah sudah ya udahlah, tidak semangat gitu ya. Ya itulah yang terjadi ya. Jadi macam-macam, ada yang mengatakan ya kalau hari ini saya diberikan sesuatu ya saya semangat. Apa yang mau dijanjikan, apa yang mau diberikan, saya semangat untuk mengikuti pilkada dan memilih orang tertentu. Jadi kalau misalnya dikasih uang atau sembako atau bantuan-bantuan yang sifatnya instan, spontan ya, orang bisa berubah pikiran. Tadinya yang tidak semangat jadi semangat ya. Tetapi yang seperti ini menurut saya sih kurang bagus ya. Kenapa? Masa mempertaruhkan hanya sembako yang mungkin katakanlah 200, 300 atau uang 50.000, 100.000 diberikan, mempertaruhkan 5 tahun ke depan gitu. Ini saya bukan kampanye ya, bukan saya ini bukan orang politikus, tapi saya harus menyikapi politik secara ya objektif ya. Saya juga rohaniawan ya, saya juga dosen pengajar ya, saya juga ketua beberapa di organisasi ya. Jadi sumbangsi apa yang saya mau bisa berikan ke negara melalui daerah di mana saya ditempatkan begitu ya. Saya pikir kita penting bicara tentang politik ya, bukan berarti kita mau masuk politik praktis, bukan. Supaya kita punya sedikit pemahaman apa itu sebenarnya politik, karena banyak orang ya salah memahami politik ini. Dia pikir dalam hatinya itu politik itu berarti kotor gitu. Ya itu bisa wajar saja dimaklumi. Mengapa? Karena mungkin melihat pelaku politiknya ya, pelaku politik yang tidak jujur, yang tidak adil, yang curang ya, menghalalkan segala cara demi kekuasaan, bahkan bisa melenyapkan lawan politik ya demi mendapatkan kekuasaan. Itulah yang terjadi ya. Ada istilah yang mengatakan begini, atau pandangan yang mengatakan begini ya. Dalam politik itu tidak ada lawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi, tidak ada. Yang paling sering ada adalah ya kepentingan yang abadi. Kepentingan yang abadi. Kepentingan abadi nih. Jadi kalau sudah kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
atau kepentingan partai tertentu, menyelamatkan partai tertentu, semuanya bisa berubah. Misalnya ya, tadinya musuh bisa jadi teman, tadinya teman bisa jadi musuh. Nah, itulah politik, ya kan, karena ketergantung kepada kepentingan gitu. Nah, sehingga mungkin menganggap politik itu kotor karena melihat hal yang demikian. Ya, tapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya politik itu tidak kotor. Coba kita pelajari dulu ya. Saya pahami politik itu secara sederhana. Dan mengapa penting ini? Sebelum ke situ, maksud saya gini, masih banyak orang Kristen, bahkan pemimpin rohani, para cendekiawan Kristen, hamba Tuhan, pendeta, tabu dengan politik, sangat tabu dengan politik. Ketika bicara tentang politik, langsung merasa terganggu hatinya. Karena ada juga pendeta, gembala, bahkan sudah doktor teologi, saya undang bergabung di satu organisasi masyarakat yang baru kita dirikan, namanya Ikatan Cendekiawan Kristen Bekasi. Ketika tahu di situ ada teman-teman yang share tentang politik, terutama tentang pemilihan wali kota, tidak menyebut sebenarnya siapa yang akan dipilih, langsung dia keluar pamit. Aduh, saya juga bingung kenapa seperti itu begitu ya. Ya, nggak saatnya lagi, nggak zamannya lagi kita hamba Tuhan, para pendeta, rohaniawan. Ya, kita lihatlah saudara-saudara kita dari Muslim itu ya. Ya, luar biasa mereka dalam hal perpolitikan ya. Ya, kalau ada yang berlaku curang ya itu urusan pribadi lah ya. Seharusnya tidak demikian begitu ya. Sehingga aspirasi mereka semua bisa diindahkan ya, bisa didengar, ditindaklanjuti gitu. Kalau di negara-negara ini, kalau tidak kita masuk ke sistem, atau negara manapun termasuk Indonesia tidak masuk ke sistem, lu mau ngurusin apapun, kepentingan apapun, mau sorak, mau teriak-teriak di tengah jalan sana secara pribadi dan yang lain sebagainya, ya diberikan aja kesempatan kita untuk demonstrasi ya kan, atau teriak-teriak di tempat masing-masing, tapi itu biasanya kurang ditindaklanjuti, bahkan mungkin tidak diindahkan begitu ya. Jadi kita harus ada di sistem itu, karena seluruh negara di dunia ini yang saya tahu pemerintahan semuanya diatur oleh sistem politik gitu ya, sistem politik gitu. Mungkin ada negara-negara tertentu tidak demikian, saya tidak tahu ya, tapi yang saya tahu itu negara besar seperti Amerika, negara superpower, itu diatur oleh politik ya. Nah, ini jadi jangan terlalu cetek ataupun terlalu naik dulu kita ya tentang politik ini. Kita pelajari dulu sebenarnya politik itu apa begitu ya. Coba pengertian politik secara sederhana ini, karena saya bukan orang politikus ya. Jadi istilah politik itu berasal dari kata polis. Nah, polis itu artinya kota, atau bisa juga komunitas, artinya komunitas yang tinggal di suatu daerah, di suatu kota, bisa begitu. Itu komunitas ya. Itu juga bahasa Yunani yang lain itu disebut dengan ya politeia. Politeia itu artinya apa? Warga negara. Itu artinya warga negara, kesejahteraan ya, atau way of life gitu. Wow, luar biasa ya. Nah, itu politik ya. Jadi kalau dibuat sederhana itu pengertiannya ya masyarakat yang berdiam di suatu kota. Masyarakat yang berdiam di suatu kota, artinya kota, ada komunitas di suatu daerah atau di suatu kota, di suatu negara. Nah, di suatu negara. Nah, itu harus ada yang mengatur gitu. Karena dunia, bahkan terutama kita di Indonesia, itu
bukan sistem hukum rimba gitu. Ya seperti binatang itu kan, tak ada yang mengaturnya kalau di tengah-tengah hutan sana. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih kuat, dia yang menang gitu. Ya, memangsa ya sejenisnya pun jika sudah tidak ada makanan dimakan juga gitu ya. Tidak ada yang ngatur. Ya, dan tidak ada di antara mereka salah dan benar gitu. Nah, tentu beda dengan komunitas di mana banyak orang tinggal dari berbagai daerah, dari berbagai suku, bahkan mungkin juga dari bangsa-bangsa lain yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, perbedaan agama, ya ras, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, itu ada di suatu komunitas. Ya, perbedaan itu tidak bisa dipandang hanya itu sebagai perpecahan, tapi perbedaan itu suatu keunikan di mana bisa perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang kuat, ya, jadi satu kesatuan yang kuat. Nah itu harus diatur, ada sistemnya, ya. Nah jadi, nah kalau saya jelaskan lagi, politeia atau politik itu artinya apa? Merebut kekuasaan, merebut kedudukan dalam satu pemerintahan. Nah itu dari kata lebih pengertian yang lain dari politeia atau politik itu. Nah, tapi ada istilah yang lain, yaitu disebut dengan politeuma. Politeuma itu artinya apa? Menekankan tegaknya nilai-nilai. Nah, kalau nilai-nilai kebenaran ya, atau kalau dalam kekristenan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu ya ciri-cirinya itu adalah keadilan, kebenaran, kesejahteraan, bahkan mewujudkan peradaban baru. Ya, yang menyangkut ya harkat dan martabat manusia gitu ya. Kalau ini bicara tentang keadilan, kebenaran, kesejahteraan, peradaban, harkat martabat, ini kan semua agama mengajarkan itu. Dan belajar dari mana? Dari kitab suci masing-masing. Dari yang diyakini bahwa itu adalah firman gitu ya. Percaya Alkitab adalah firman. Yang saya yakini itu Tuhan berbicara tentang apa? Kesejahteraan, bicara tentang keadilan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang bagaimana kita peduli kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin begitu. Nah siapa yang mengatur ini semua? Sistem. Di dalamnya ada orang-orang yang harus dipilih, ditetapkan untuk bekerja. Itu tadi, dalam satu komunitas kota berarti kalau dia kota, wali kotanya, wakil wali kotanya, ya. Kalau dia negara berarti presiden, wakil presiden dengan para pembantunya. Kalau satu daerah provinsi berarti gubernurnya. Di provinsi itu ada namanya bupati, wali kota, ya, lurah. Ya, lurah aja sudah sekarang ini sudah sistem pemilihan juga, ya kan? Ya, pemilihan langsung rakyat yang tinggal di daerah kelurahan itu. Jangankan RT RW itu dipilih oleh di mana satu komplek perumahan, satu RT satu RW dipilih, memilih siapa RW-nya, siapa gitu kan. Ya, nah itu dipilih. Mengapa? Karena supaya ada yang mengatur, supaya bisa berjalan dengan tertib begitu ya. Nah, kalau seperti itu mengapa kita anti dengan politik gitu ya? Mengapa kita tabu dengan politik? Hei para intelektual yang merasa intelektual, dokter ya kan gitu ya. Ya, engkau masih udah bingung saya. Coba dipahami lagi ya. Politik itu tidak kotor ya. Tidak ya. Karena politik itu sistem memperjuangkan keadilan, kebenaran, ya, kesejahteraan.
yang akan dilakukan oleh orang-orang yang dipilih, ditetapkan, ya. Nah, supaya kuat begitu. Bingung saya lihat itu di TikTok, di Facebook ya, ketika ada pemimpin rohani ngumpul gitu kan ya, berdoa untuk calon-calon tertentu ya. Wah, pendeta isdut berpolitik. Nah, ya tinggalkan pendeta seperti itu katanya. Ya, aku sebenarnya pikirannya sangat subjektif banget ya. Orang seperti ini, aduh, harusnya warga negara Indonesia yang baik tidak boleh bicara begitu. Ya, atau mungkin kalau ada lembaga tertentu ataupun gereja tertentu dari sinode tertentu memberikan suatu dukungan kepada calon tertentu, itu sah-sah saja, bebas dong untuk menyampaikan pendapat dan juga pilihan. Di mana bertentangannya, di mana dosanya? Coba di Alkitab ada nggak yang katakan politik itu dosa, mendukung salah satu paslon itu dosa? Mana? Saya belum temukan. Mungkin saya bodoh sih nggak saya temukan begitu, ya kan? Atau mungkin saya tidak tahu gitu dalam Alkitab di mana. Yesus aja mengajarkan, ya, bukan berarti Yesus itu politikus, bukan. Tapi ketika Yesus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, memperhatikan orang lemah, orang miskin, ya, diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, itu yang harus dicontoh, harus diteladani. Coba itu kasus ada orang Farisi ahli Taurat ingin mencoba Yesus tentang pembayar pajak begitu ya. Nah, ini ya sebenarnya mereka tahu sebenarnya itu, tetapi mereka mencoba Yesus. Ya. Apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar atau kepada pemerintah? Nah itu. Ya, coba apa kata Yesus? Berikan kepada saya. Ya, kalau saya uang selembar gitu ya, tunjukkanlah uang itu kasih. Ya, itu katakan apa yang diminta oleh negara berikan kepada negara. Artinya apa? Kalau pemerintah minta pajak, berikanlah pajak. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai bangsa kita. Apa yang diminta Tuhan berikan kepada Tuhan. Apa yang diberitakan negara berikanlah kepada negara. Apa yang diminta oleh kaisar berikanlah kepada kaisar. Nah itu kan. Kenapa ketika diberikan itu, ya, pajak negara itu untuk mengatur segala kebutuhan yang ada di negara kita, ya gitu, dari pajak itu. Nah, iya. Baik, kita sekarang lanjut dulu Bapak Ibu ke pandangan Alkitab tentang politik ya. Nah, memang secara tertulis tidak ada kata politik di Alkitab, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada bukan berarti itu bertentangan dengan Alkitab. Tidak, banyak istilah-istilah yang sering kita gunakan ya, baik di gereja tentang hal tertentu, tapi tidak, istilah itu tidak ada dalam Alkitab. Contohnya kata gereja di terjemahan Alkitab perjanjian yang dulu, sekarang ini aja perjanjian baru 2020 sepertinya ada 3, tapi dulu ada itu ya. Ada perjamuan kudus, ada trinitas, dan banyak istilah-istilah lain yang sering kita gunakan ya, tapi kata itu tidak ada dalam Alkitab gitu. Bukan berarti kalau kata itu tidak dalam Alkitab maka itu tidak Alkitabiah begitu ya, tidak demikian ya. Ya, kita harus berpikir lebih luas lah gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita mau lihat sebagaimana sih pandangan Alkitab tentang apa ini politik ini ya. Nah, jadi kita mau lihat bersama-sama ya. Oke,
Ini penting sekali Bapak Ibu, supaya kita jangan menjadi orang yang anti tabu dengan politik begitu ya. Ya. Oke, saya bicara tentang Alkitab karena ini kitab suci saya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang lain ya dari saudara kita agama yang lain, ya silakan ya. Ya silakan. Kalau tidak sepaham pun ya tidak apa-apa ya. Tapi yang pasti agama manapun itu memperjuangkan namanya kebenaran, nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesejahteraan, membantu orang lemah, orang miskin, ya kan. Nah itu ya, itu diatur dalam satu politik ya. Nah jadi mau katakan bahwa gereja pun hadir di tengah-tengah dunia ini, bahkan terutama di negara ini, dalam untuk memperjuangkan hal yang sama. Jadi umat Tuhan yang hadir di suatu komunitas gereja tertentu, mereka itu punya latar belakang yang berbeda, baik dari kondisi ekonomi, sosialnya, ya. Nah, mereka hadir dengan itu, tetapi ya seringkali itu diabaikan begitu ya. Yang penting lu datang beribadah, kau dengar khotbah pulang begitu, tapi kita nggak peduli dengan kehidupannya sehari-hari. Mungkin bisa saja dia di rumah ibadah, di gereja, ya kelihatannya senang, haleluya, puji Tuhan, menari, tetapi setelah pulang dari gereja menjalani kehidupan sehari-hari, sebenarnya hatinya menangis gitu. Hanya mungkin dia merasa malu atau tidak percaya diri untuk menyampaikan pergumulannya itu kepada orang tertentu atau kepada pendetanya atau gembala sidangnya begitu ya. Nah, makanya saya perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya, kalau gereja hadir di tengah-tengah Allah ini adalah untuk menolong umat Allah. Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menata kehidupan secara bersama gitu ya, kehidupan bersama. Oke. Jadi contoh misalnya ya, zaman dulu itu ada raja-raja sebelum ada sistem pemerintahan presiden gitu ya, raja-raja ya. Nah raja-raja ini tentunya dipilih, ditetapkan dari suatu kerajaan untuk mengatur kerajaan supaya kerajaan itu berjalan dengan tertib, sejahtera semua yang tinggal dalam kerajaan ya. Itu dalam skop yang lebih kecil mungkin. Nah, kalau kita di dalam Alkitab ya, banyak raja-raja yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ya, banyak ya. Raja pertama ya Saul ya, Saul yang dipilih melalui Samuel menjadi raja ya. Sekalipun dia gagal, yang penting dia pernah jadi raja ya. Dia memerintah bangsa Israel ya. Bahkan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan ya pada saat itu, kesejahteraan bangsa Israel ya. Kemudian Daud ya, Daud raja yang kedua ya, yang dipilih lebih baik memang dari Saul pada saat itu ya. Dia lebih baik ya, yang berhasil juga ya mengangkat harkat martabat dari umat Tuhan pada saat itu, orang-orang yang tertindas. Dia pun pemimpin yang pernah tertindas ya. Nah, yang tertindas, banyak musuh-musuh di sekitarnya, tapi luar biasa kalau Daud ini, dia seorang raja yang tidak pernah menyalahgunakan kesempatan sebagai raja untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kalaupun dia ditindas orang-orang lain, atau polisi sekarang banyak politik kotor, dan dia tidak pernah dendam gitu. Tidak pernah cawe-cawe gitu mempengaruhi orang supaya mendukung dirinya gitu. Tidak ya, itu luar biasa. Tapi kalau kita lihat ya Daud ini luar biasa, makanya
ketika perang, ya perang dengan bangsa-bangsa lain, dikatakan terutama Palestina pada saat itu, ataupun mana mereka akan menduduki tanah Kanaan, ya mereka merebut daerah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, ya. Daud memimpin pada saat itu, ya ada satu nyanyian dari perempuan-perempuan yang mengatakan, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, gitu ya, tapi Daud berlaksa-laksa musuh. Berlaksa-laksa, ya, luar biasa. Ini membuat sakit hatinya Saul, ya. Mengapa? Karena dia punya strategi perang, punya otak yang hebat luar biasa, ya, dalam membuat suatu strategi. Dia seorang raja yang hebat, yang luar biasa, sampai hati namanya David. Makanya orang kalau dan nama-nama David itu barangkali mengingat si Daud ini, kan, gitu ya. David itu, ya, luar biasa. Manusia raksasa namanya Goliat yang ditakuti bangsa Israel pada saat itu, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena pastor tubuh yang besar dan kuat di dalam perang, kan? Wah, itu manusia terbesar pada saat itu. Seumpamanya Goliat dengan Daud itu, kalau melihat misalnya gajah dengan kancil gitu, binatang itu kan kecil gitu, ya. Tapi puji Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat, ya, bahkan sampai bisa penggal kepalanya, ya, menunjukkan satu kemenangan. Itu luar biasa. Nah, artinya apa? Di sini kita lihat raja itu juga melakukan yang dilakukan oleh para kaum politik, ya, dan banyak raja yang lain, Raja Salomo, setelah itu banyak raja-raja yang lain, Raja Yosia, dan banyak raja yang lainnya. Nah, itu semuanya mereka tugasnya apa? Melakukan perintah Tuhan, yaitu mensejahterakan rakyatnya, untuk mengangkat harkat martabat orang miskin, orang lemah, memposisikan diri mereka bahwa mereka berharga di mata masyarakat, berharga di mata Tuhan, dan punya hak yang sama, ya, punya hak untuk diperlakukan secara bersama. Nah, ini siapa yang bisa mengatur ini? Allah, hanya mereka yang dipilih, ya, mereka yang cinta NKRI, cinta negaranya, dibuktikan dengan apa? Bukan lagi kepentingan diri sendiri. Makanya kalau ada orang yang, ya, terindikasi koruptor, ya jangan dipilih, gitu, ya. Kalau sudah pernah dipanggil oleh KPK misalnya, gitu, ya, itu sudah ada indikasi, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali nanti diproses, begitu. Jangan sampai kita sudah salah memilih orang seperti itu, nanti 1 tahun belum pemerintahannya sudah ditangkap, ya kan? Ya, tertunda lagi pekerjaan yang lain, begitu, ya. Ya, untuk tahu hal itu mungkin barangkali kita tanya orang-orang yang paling paham, atau di Google, tulis nama tertentu calon itu di Google, apakah pernah terindikasi atau pernah korupsi, ya muncul, semuanya bisa dilihat, bersih atau kotor orangnya, mungkin begitu salah satu caranya, ya kan, begitu, ya. Atau tanyalah kepada pemimpin kita, begitu, ya. Iyalah, ya, seperti itu, ya. Oke, dan sekaligus saya mau menyampaikan, ya. Jadi sekali lagi, raja-raja itu adalah menegakkan keadilan, membela yang lemah, dan juga membela yang miskin. Nah, itulah yang dikatakan dalam kitab suci Perjanjian Lama, Yeremia 33 ayat 15. Nah, itu, ya. Nah, itu raja-raja, ya. Nah, kemudian raja-raja ini tentunya mereka harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau mereka tidak memperlakukan umat itu sesuai dengan kehendak Tuhan, misalnya tidak menegakkan hukum, tidak menegakkan keadilan, atau membiarkan orang-orang lemah, membiarkan orang-orang miskin menjadi korban pemerasan, dan yang lain sebagainya, maka Tuhan akan berperkara dengan raja itu, Tuhan akan berperkara dengan pemimpin itu. Nah, ada raja-raja yang seperti itu,
gak lama waktunya. Awalnya baik-baik itu sebagai raja, tapi dalam perjalanan setelah dia mulai makmur, dia punya segalanya, dia sudah nggak percaya kepada Tuhan, sudah tinggalkan Tuhan, bahkan mau mulai melakukan kejahatan, kompromi dengan bangsa-bangsa lain, kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan korupsi, nepotisme. Maka pada saat itu nabi-nabi dipilih oleh Tuhan. Untuk siapa? Untuk menasehati raja. Ya, misalnya Amos itu ya. Amos. Ya, yang di situ dikatakan, sorry Mas Anggun ya. Nah, ya, menasehati raja-raja itu supaya mereka ya jangan sampai keluar dari tugas tanggung jawab mereka, gitu. Jangan sampai mereka membiarkan ketidakadilan, tidak menjalankan hukum, ya begitu ya. Nah, jadi dalam prinsip etika politik Alkitabiah, ini suatu pemerintahan yang baik itu memang berfokus kepada 3 hal. Ya, berfokus kepada 3 hal. Yaitu urusan apa sebenarnya? Ya, yaitu penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu yang pertama. Tidak boleh berat sebelah. Tapi kenyataannya kan sekarang ini banyak berat sebelah ya. Makanya apa itu dikatakan itu ya, keadilan yang tidak seimbang gitu ya. Orang benar bisa jadi salah, orang yang salah bisa jadi benar. Mengapa demikian? Karena kekuatan kuasa, ya kan, ya, atau kekuatan uang gitu ya. Orang yang benar karena tidak punya kuasa, tidak punya uang, jadi kalah. Orang yang jelas-jelas terbukti salah bisa jadi benar. Kenapa? Karena dia punya kuasa, punya uang, gitu. Itu yang terjadi ya. Nah itu. Nah, jadi politik itu harus memperjuangkan keseimbangan, ya. Jadi penegakan hukum yang tidak berat sebelah, gitu ya. Apa itu lambang dari pengadilan kan pun bentuk timbangan begitu ya. Tapi nyatanya timbangannya bisa lebih ke kiri, lebih ke kanan gitu ya, tidak pernah seimbang begitu ya, jarang ya. Itulah jahatnya dunia ya, kalau sudah dikuasai dengan hawa nafsu, kemegahan dunia ya, perkara diri sendiri, mengatasnamakan agama, itu bisa terjadi seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, fokus dari perpolitikan ataupun etika politik menurut Alkitab itu adalah keadilan bagi orang miskin. Keadilan bagi orang miskin. Di setiap negara pasti ada orang miskin. Ya pasti. Di Indonesia ini tingkat kemiskinan itu masih tinggi persentasenya. Jangan kita melihat di kota. Bahkan di pinggiran kota pun masih banyak orang-orang miskin. Ya. Di daerah-daerah di pedesaan banyak orang miskin ya. Nah ini itu harus dibuka mata, bagaimana mereka supaya bisa keluar dari kemiskinannya, tertolong ya, dari menjadi merasa memang dia adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan itu. Saya katakan begini, jangan miskinkan orang miskin. Maksudnya apa? Jangan buat orang bodoh, orang miskin jadi bodoh, lebih bodoh begitu. Justru kalau mereka bodoh harus dibuat jadi pintar supaya keluar dari kemiskinan. Saya kurang setuju kalau orang-orang miskin, orang-orang yang ekonominya lemah, itu hanya dimanjakan dengan sembako, ya kan? Atau bantuan tunai secara langsung begitu. Hari ini diterima ya hari ini habis. Kalau sembako ya paling cepat mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Nah setelah itu bagaimana? Ya. Jadi lebih baik kita memperhatikan, boleh tetap itu diberikan, tetapi hal yang utama adalah tolong mereka supaya mereka keluar dari kemiskinan itu dengan cara apa? Dididik mereka. Kalau orang tuanya tidak mampu mendidik anak-anaknya, sekolahkan. Ya
dia sebagai warga negara berhak untuk mengikuti pendidikan, ya. Yaitu apa? Berikan pendidikan yang terbaik gratis gitu loh. Negara kan bisa atur hal itu ya. Nah, kalau mereka sudah sekolah, dia pintar, dia cerdas, akan terangkat martabatnya dan akan juga bisa keluar dari kemiskinannya karena dia udah tahu berpikir bagaimana, bukan lagi ketergantung kepada orang, tapi bagaimana dia berkreasi, bekerja keras, kreatif karena ini jalan begitu. Lihat pendidikan. Majunya suatu negara itu karena pendidikan. Maka negara pun harus ya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Gitu, ya. Nah, jadi itu caranya. Berikan pendidikan yang gratis supaya semua warga negara yang terutama di daerah-daerah pedalaman itu ya jangan mereka tinggal di situ ataupun boleh tinggal di situ tapi ditingkatkanlah sarana prasarana pendidikan dan juga SDM guru-gurunya. Kasihan kalau misalnya dalam satu daerah terutama daerah pegunungan, saya pernah ke Papua ya ke namanya Wamena naik ke atas dengan piramid yang sering ada kontak senjata di situ. Di sana banyak sekolah-sekolah negeri, tapi gurunya sangat terbatas. Bahkan salah satu yang saya kenal, dia juga pendeta, tapi dia guru pegawai negeri. Dia bisa mengajar dalam 1 bulan itu untuk tiga sekolah, bahkan lebih dari sekolah di keliling. Ini pengakuannya ini loh. Di satu negeri yang satu lagi dia 2 hari ngajar, nanti ditinggal pergi lagi ke tempat lain ngajar 2 hari, nanti di negara lain lagi ngajar 2 hari gitu. Jadi keliling. Ini mengapa? Karena keterbatasan dari guru begitu. Wow, luar biasa. Nah, kalau dia seperti ini kapan pintarnya muridnya? Dan ini saya sering mendengar laporan seperti itu bahwa guru-guru itu masih sangat kurang. Ya, bahkan banyak orang-orang layak tertentu yang sudah pintar cerdas bukan dari orang Papua, bukannya pulang ke Papua begitu ya, tapi ada juga yang pulang ke sana tapi terbatas dari daerah-daerah lain yang bukan orang Papua tidak mau ditempatkan di sana begitu ya. Itu luar biasa. Itu salah satu daerah, mungkin daerah-daerah yang lain juga mungkin nggak tahu di Gunung Kidul sana ya, kalau di Jawa begitu ya. Ya itu. Jadi tugas kehadiran politik itu adalah menolong mereka keluar dari kemiskinan itu. Jadi politik itu kotor tidak? Tidak. Ya bertobatlah hamba-hamba Tuhan yang anti dengan politik, yang tabu dengan politik. Bahkan ketika kalau sekelompok hamba Tuhan mendukung salah satu paslon ataupun mendoakan salah satu paslon, lalu engkau mengatakan jangan ikuti hamba Tuhan pendeta berpolitik seperti itu. Aduh, pikiranmu coba berpikir lagi yang berjernih lah. Ya, saya agak keras sedikit ini. Saya juga pendeta masalahnya ya. Kecuali kau sudah jadi gembala sidang, sudah dipercayakan menggembalakan jemaat, lalu kau tinggalkan jemaatmu itu karena engkau mau jadi anggota dewan. Menurut saya itu kurang tepat. Memang tidak ada yang melarang, tidak ada salahnya, tapi bagaimana tanggung jawabmu kepada Tuhan begitu. Ya. Nah, itu janganlah ya kalau sudah punya tanggung jawab untuk itu. Tapi kita nih orang-orang yang punya pandangan yang lebih luas, kita harus dukung politik. Untuk mendukung politik tidak boleh abu-abu. Kiri dan kanan oke. Itu ya. Nah, sampai kapan gitu ya? Kita harus punya sikap. Kita harus punya keputusan. Ya, yang pasti siapa yang harus kita dukung gitu. Ketika kita mendukung, kita udah tahu kriterianya. Siapa, mengapa gitu kan, itu harus terjawab. Maka kita tentukan pilihan kita sedang hati nurani begitu. Ya. Supaya apa? Supaya keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, keadilan bagi orang miskin bisa ditegakkan. Itu yang kedua. Lalu yang kedua adalah pembebasan warga dari penindasan dan kekerasan. Kan masih sering kali ini ya, penindasan kekerasan di berbagai daerah, di berita itu sering kali ya.
menindas orang miskin, ya, memeras orang miskin, ya, dan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, itu kan. Nah, itu kan masih terjadi itu. Karena menganggap dia lemah, tidak ada orang-orang yang kuat di sekitarnya, dia pasrah aja, ikut aja begitu. Nah itu kan banyak sekali yang jadi korban seperti itu. Bahkan sudah banyak yang dikasuskan begitu ya. Itu. Ya. Ini harus ditolong. Gitu. Ya ditolong. Ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya, suami menganiaya istri meracuni suami, orang tua membunuh anak-anak, ya kan sering terjadi itu, ya. Kebanyakan mengatakan faktor ekonomi dan semuanya, kantor kemiskinan begitu. Ya coba mereka merasa cukup segalanya, akan kecil kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual itu, ada itu apa itu namanya, rohaniawan melakukan hal sama sampai bukan hanya satuan tapi sampai puluhan orang, ya kan gitu ya. Ya mungkin selama ini dia nurut-nurut saja, tapi selama-lama nggak kuat, nggak sabar, akhirnya ngomong kepada orang tua ngomong ke polisi, dicek ternyata banyak korban gitu kan. Setelah diselidiki, ada terjadi penyidikan dan lain sebagainya, ternyata korban udah banyak gitu kan. Ini masih ada di Indonesia sampai hari ini. Nah, siapa yang mengatur sistem politik? Gitu ya. Nah, jadi makanya saya luar biasa ya. Oke. Jadi di balik etika perpolitikan ya terdapat pengakuan bahwa para penguasa yang memihak pada pemulihan kaum lemah, yang memihak kepada pemulihan kaum miskin, ataupun kepada mereka yang tertindas, berarti mereka ini wakilnya Tuhan, wakilnya Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan menginginkan itu, menegakkan keadilan, ya, memulihkan orang yang lemah, menolong orang yang miskin, orang yang tertindas. Itu kan kehendak Tuhan. Nah, ketika seorang pemimpin melakukan itu, berarti dia wakil Allah. Tapi kalau sudah pemimpin hanya mementingkan dia sendiri, korupsi, kolusi, nepotisme, cawe-cawe demi untuk kehormatannya supaya tertolong orang-orang yang menurut dia itu yang harus terangkat karena ada kepentingan dan yang lain, bukan lagi kepentingan negara, tapi mengatasnamakan negara. Nah, ini bukan wakil Tuhan. Wakil siapa terserah Anda mau wakil Tuhan, yang penting bukan wakil Tuhan. Gitu ya. Seorang pemimpin negara tidak boleh lagi ya cawe-cawe, mantan pemimpin negara tidak boleh lagi begitu ya. Oke, tapi kalau katanya boleh dong Pak berikan dukungan. Iya, tapi beda dengan kita ini yang tidak pernah jadi pejabat. Tidak ada kecurigaan omongan orang gitu. Tapi kalau udah mantan pejabat masih begitu kan ya pasti wajar orang berpikir negatif gitu ya. Jadi kesimpulannya, dalam perjanjian lama Alkitab, kitab suci ya, kami dalam perjanjian lama kesimpulannya bahwa sistem perpolitikan ya, khususnya di kalangan bangsa Israel pada situ, yaitu untuk apa? Menata kehidupan bersama. Menata kehidupan bersama itu berarti sama-sama memiliki kesepakatan ya untuk taat kepada aturan Tuhan, yang diterapkan taat kepada aturan pemerintah, karena pemerintah itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, tentu pemerintahan yang jujur dan adil ya. Nah itu. Jadi itu dilakukan. Makanya di luar perjanjian lama itu ada namanya Taurat.
fungsi Taurat itu untuk apa? Dikerjakan untuk apa? Itu ada kalau dibagi dua, hukum Taurat itu 10 hukum Taurat itu ada vertikal dan horizontal. Vertikal itu maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Ya. Jadi percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tahu kehendak Tuhan, taati firman Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia. Ya kan? Nah, itu. Ya, mengikuti seluruh aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, mentaatinya. Nah, itu kalau vertikal. Horizontal berarti sesama manusia, gitu, sesama manusia. Ya, jadi semua manusia di dunia ini, siapapun dia, punya kekuatan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Tidak ada yang sempurna. Ya. Nah itu Bapak, itu diatur supaya bisa hidup bersama. Oke, nah itu. Jadi penataan kehidupan. Siapa yang menata? Ya orang-orang yang mulai dipilih dari tingkat atas ya. Kalau negara presiden berarti ya dengan wakil presidennya, provinsi tadi siapa? Gubernur, kabupaten bupati, kota wali kota dan seterusnya. Nah, jadi itu dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi hati-hati dalam memilih, karena kepentingan kita untuk menata bangsa, menata umat ataupun menata rakyat Indonesia supaya bisa bersama menikmati di negaranya sendiri, tidak merasa ngontrak, merasa sendiri begitu ya. Nah, oke, sorry. Oke, jadi ini jelas. Tidak ada bedanya dengan ajaran dalam kitab Perjanjian Baru, Alkitab ya. Dalam Perjanjian Baru juga ditemukan beberapa ayat menyangkut hubungan umat dengan pemerintah. Ya, termasuk diantaranya tadi ucapan Yesus dalam Markus 12 ayat 17 dan juga Matius 22 ayat 21. Nah, ini adalah jawaban atas pertanyaan orang-orang ya tentang apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar. Tadi udah saya singgung ya. Bolehkah bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Akhirnya Yesus yang mengatakan, ya silakan, apa yang diminta kaisar berikanlah kepada kaisar. Apa yang diminta oleh negara berikanlah kepada negara. Apa yang diminta Tuhan berikanlah kepada Tuhan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ada jarak antara kekuasaan Allah dan pemerintah. Ya, pemerintah. Ya, kuasa dan wewenang raja itu sebenarnya ya harus bergantung kepada Tuhan yang telah memilih menetapkannya melalui umat Tuhan, melalui masyarakat gitu atau rakyat. Jadi harus lakukan gitu ya. Jadi kalau bagi pemerintah itu sebenarnya mutlak untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Jadi kalau dalam pemerintahan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu mutlak, tidak boleh tidak, gitu. Tidak boleh abu-abu, tidak boleh ke kiri dan ke kanan, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, hari kita perhatikan dari kitab Matius tadi yang disebut dengan Matius 12:17 dan juga Matius 20:21 isinya sama ya. Nah, di sini jawaban Yesus ini sangat bijaksana ketika bolehkah membayar pajak kepada kaisar. Ya, di sini Yesus sama sekali tidak memisahkan antara kepentingan kepada Tuhan dan kepentingan negara ya. Jadi tidak mau menjadi pemicu gitu ya kan, ya, antara kuasa kaisar dengan kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan, dia datang untuk menjaga hubungan dengan pemerintah kaisar dan hubungan kepada Tuhan itu harus serasi, harus sejalan gitu ya. Nah, harus keduanya bisa saling mempengaruhi ya. Jadi jangan dipisahkan gitu ya. Nah, jadi
kalau dikatakan bahwa kepada kaisar harus berikan apa yang menjadi hak kaisar, kita berikan. Kalau diminta apa yang menjadi haknya Allah, yang menjadi haknya Allah, ya kita harus berikan. Jadi ada relasi timbal balik, ya, terletak pada hal pembatasan kedua kuasa saja. Nah, kuasa, ya, manusia punya kuasa yang terbatas, ya. Kalau betul juga ya, kalau menjadi aparat pemerintah atau menjadi pejabat gitu ya, 5 tahun paling lama 10 tahun begitu ya terbatas ya. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, kuasa itu tetap ada padanya untuk selama-lamanya. Tapi kita perhatikan, ketika diberikan kuasa kepada entah presiden kah, gubernur kah, wali kota, bupati dan yang lainnya, ya, berarti selama menjabat dia harus menjaga relasi antar sama masyarakat itu ya. Nah, jadi jangan membatasi kuasanya untuk kelompok tertentu, untuk orang tertentu, kepentingan tertentu. Itu kan sering terjadi ya. Nah, jadi harus bersama, namanya menata bersama begitu. Jadi keadilan itu benar-benar diterapkan begitu. Jadi jangan juga pemerataan itu tidak terjadi ya. Pemekaran daerah tertentu itu bisa dipertimbangkan demi kesejahteraan supaya mereka bisa diperhatikan gitu ya. Oleh menjadi pemekaran jadi provinsi kah, jadi kabupaten kah, itu penting sebenarnya ya, bukan memecah belah tapi untuk bisa menyentuh langsung kepentingan rakyat gitu ya. Oke. Nah, kembali kepada tadi antara kuasa Allah dengan kuasa kaisar ya. Nah, kuasa Allah itu berperan untuk kuasa Allah berperan untuk membatasi kuasa kaisar. Itu tadi, makanya bisa hanya beberapa tahun ya. Dan kuasa kaisar yang terbatas itu ada untuk mengungkapkan adanya kuasa Allah. Jadi artinya bahwa seorang pemimpin kaisar ini ya, dia harus mengungkapkan kuasa Allah. Kuasa Allah itu ada diakui agar kuasa kaisar tidak menjadi tak terbatas kalau dia mengakui kuasa Tuhan. Mengakui kuasa Tuhan. Nah, jadi kuasa Tuhan itu terbatas itu mempengaruhi kuasa yang dimiliki oleh kaisar atau pemimpin kalau sekarang ini. Kuasa kaisar demikian juga pada giliran akan memberikan kesaksian bahwa dia bersaksi itu dengan bukan lagi dengan kekuasaannya tapi kuasa Tuhan, kuasa Allah. Wow, luar biasa ya. Nah ini, jadi sangat jelas sekali ya. Nah, jelas sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana pandangan Paulus juga terhadap politiknya. Nah, Paulus itu satu rasul yang dipakai Tuhan yang luar biasa, merintis, mendirikan, mengembalakan beberapa jemaat ya, baik itu jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Filipi, ya kan, jemaat-jemaat yang lainnya, Efesus ya, dan banyak jemaat yang lainnya Asia pada saat itu ya. Dia punya pandangan. Pandangan Paulus itu Roma 13 ayat 1 sampai 7 saya tidak baca, saya ambil intinya saja. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Nah, di bagian ini pandangan Paulus tentang hubungan orang percaya dengan pemerintah jemaat pada saat itu. Ya, pada saat itu dihimbau untuk tidak perlu takut kepada pemerintah. Tidak perlu takut kepada pemerintah. Mengapa dia mengatakan ini? Karena pemerintah itu dia dikatakan adalah hamba Allah. Pemerintah itu hamba Allah. Gitu ya. Nah, jadi kalau pemerintah itu hamba Allah berarti wajib dihargai, wajib dihormati. Jangan dijauhi, jangan dimusuhi. Ya kan begitu. Ya, karena mereka juga bertindak sebagai hamba Allah. Tapi kalau pemerintah sudah tidak bertindak sebagai hamba Allah,
wajarlah kalau dijauhi, ya disingkirkan begitu ya. Nah, tapi selama dia masih ya bertindak sebagai hamba Allah, yaitu tadi menegakkan keadilan, ya, menegakkan memperjuangkan kesejahteraan, membebaskan, memulihkan orang-orang miskin, orang lemah, harus kita dukung, ya. Ya, makasih untuk semua yang bergabung, masih ada bergabung ya, makasih. Nah, di surat-surat Paulus dijumpai pandangan bahwa pemerintah itu tidak mutlak kuasanya, ya, sesuai dengan perjanjian lama juga tadi ya. Ya, tidak ada penguasa di bumi ini yang kekal. Betul, tadi katakan kalau sesuai dengan aturan ada negara lain 4 tahun, di Indonesia 5 tahun, ya. Nah, itu untuk masa baktinya, masa jabatannya ya. Nah, 5 tahun dia bisa berkuasa di situ. Kalau bisa masih memungkinkan pun dikasih kesempatan lagi 5 tahun, itu aturan. Tapi minta lagi lebih 10 tahun kan sudah nggak ada. Kalau masih ada mengotot maksain diri itu. Ya kan? Maksain diri, melanggar sistem, makanya menghalalkan semua cara untuk mendapatkan lagi dukungan, itu nggak bagus itu ya. Itu ya. Nah, tidak ada yang abadi dari kekuasaan pemerintah ya. Ya, semua ada waktunya. Ya. Bagi Paulus, semua yang ada di langit, semua yang ada di atas, semua yang ada di bumi, ya di bumi. Nah, ini ya, di bumi dikatakan bertekuk lutut. Ya, bertekuk lutut menyembah Tuhan. Bahkan kalau dalam Alkitab dikatakan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Karena kuasa yang dimiliki, kuasa yang tidak terbatas, berkuasa di bumi dan di surga. Itu menurut iman Kristen dalam Alkitab gitu ya. Tapi yang mau kita lihat juga di sini lah, di perjanjian baru ini jelas ya. Bentar. Ibu, sorry. Aduh, batuk. Di Wahyu 13 ditekankan pemerintah itu yang mutlakkan dirinya dan menganggap dirinya maha kuasa, maka dia bagaikan binatang buas. Ngeri ya. Pemerintahan atau pemimpin dalam suatu pemerintahan yang memutlakkan dirinya, menganggap dirinya maha kuasa atau harus berkuasa dengan yang cukup lama, maka dikatakan di Wahyu 13 itu bagaikan binatang buas. Keri ya. Nah, jadi pemerintah yang demikian adalah musuhnya Allah, seterunya Tuhan, dan itu bukan hamba Allah. Ya, bukan hamba Allah. Nah, maka kalau sekalipun dia mungkin dia mampu, pintar, cerdas, kan masih ada yang lain gitu. Jangan mempertahankan diri, menganggap diri lebih baik gitu kan. Kadang-kala kalau orang mempertahankan diri sudah saatnya 10 tahun tapi dia mau tetap berkuasa atau orang sekitarnya berkuasa. Ini kepentingannya apa sebenarnya? Apakah benar kepentingan masyarakat? Mengatasnamakan rakyat? Tidak, ya kemungkinan ada hal yang mengkhawatirkan buat dirinya kalau tidak berkuasa lagi, ataupun mungkin kalau dia pun tidak berkuasa tapi ada orang-orang yang dipilih, ditentukan sekitarnya itu berkuasa begitu ya, supaya dia terlindungi gitu ya ini. Nah, jadi kalau kita sudah ditetapkan jadi aparat pemerintah, jadilah hamba Allah ya. Jadi sekali lagi bahwa tema yang dikemukakan oleh Paulus tadi di dalam surat-suratnya ya, kita mutlak mendukung pemerintah karena mereka adalah hamba Allah. Dari mana dukungan kita? Cukup berdoa udah pasti, itu nggak usah diajarin, nggak usah dibilang-bilangin gitu kan ya. Memang dia kan berdoa lah buat pemerintah, berdoa untuk semua orang dengan kita. Tapi ada tindakan yang kita lakukan. Tindakan apa yang kita lakukan? Kan kita ada pesta demokrasi, pilkada dan yang lain. Ambil bagilah di dalamnya.
memberikan informasi-informasi yang positif kepada orang tertentu, kepada keluarga, umat Tuhan, supaya mereka jangan salah memilih. Kalau saya mengatakan, saya satu komunitas, satu gereja, ya ini pribadi saya ya, jangan beda pilihan gitu. Jangan beda pilihan sekalipun kita punya hak masing-masing untuk memilih. Gitu ya, ini pribadi ya, tidak kemutlakan. Jadi ya harus sama lah, kebersamaan. Makanya tidak ada salahnya pemimpin memberikan kriteria. Kalau itu ada 2 calon, 3 calon, 4 calon, boleh berikan kriteria tanpa menyebut nama mungkin ya. Tapi kalau ada yang tertentu menyebut nama, ya silakan aja, nggak ada yang ngatur gitu ya. Oke. Jadi dari sangat jelas kita bisa perhatikan Bapak Ibu ya, sangat jelas sini juga bukan saja Paulus, ternyata Rasul Petrus juga ya. Rasul Petrus juga berkata demikian ya, di 1 Petrus 2 ayat 13-14 mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduklah karena Allah kepada seluruh manusia. Jadi kita tunduk kepada lembaga manusia, berarti negara, lembaga negara, pemerintah, ya kan, aparat pemerintah. Kita tunduk karena Allah gitu. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, luar biasa ya. Nah, ini Alkitab sangat jelas mengatur sistem perpolitikan juga ya, luar biasa ini. Jadi bukti kita tunduk kepada Allah ya, kita tunduk kepada pemerintah di dalam hal keadilan, kebenaran, kesejahteraan, ya kan, dalam hal perbuatan baik gitu ya. Nah, dengan demikian maka pemerintah tidak memiliki kuasa mutlak. Oleh karena apa? Harus dikritik, harus dikoreksi pada saat menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Jadi siapapun yang terpilih, mereka tidak manusia yang sempurna, tidak tahu segala-galanya. Ya, itu. Jadi harus dikoreksi, dikritik. Jadi gini, dipilih, setelah kita pilih, dikoreksi, dikritik kalau memang dia tidak menjalankan tugasnya sebagai mestinya, atau sudah keluar dari jalur, tidak sesuai dengan hukum-hukum, tidak sesuai dengan aturan, harus dikritik memang. Ya, pemimpin pun siap untuk dikritik. Jangan engkau singkirkan orang yang mengkritik. Itu adalah seperti itu. Nah, kan udah tahu salah, dia tidak menerima kesalahan ketika dikritik, malah kalau bisa disingkirkan, dibunuh tuh orang seperti itu, disingkirkan. Ya tuh. Bagaimana kebebasan kita untuk berbicara begitu? Jangan, ya. Ya gitu. Tempatlah dirimu jadi hamba Allah, bukan hama Allah. Hama seteru gitu ya. Hamba Allah. Oke, baik. Jadi bagaimana hubungan gereja dengan politik? Nah, itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Gereja tidak mendirikan partai politik. Para pendeta, gembala sebaiknya jangan tinggalkan karena engkau mau jadi anggota DPR atau anggota dewan atau apapun sejenisnya. Kecuali itu perintah Tuhan khusus pada dirimu. Tapi masa sih gitu ya. Nah ya, dari mana bisa ukurnya kan gitu ya. Di gereja harus peduli dengan politik. Bagaimana pedulian kita ya? Doakan pemerintah. Sebagai tindakan kita harus memberikan aspirasi kita ya. Nah, begitu. Jadi itu penting sekali ya untuk kita sampaikan secara lembaga, jangan secara pribadi. Perjuangan toleransi, pemerataan pendidikan, pemerataan pemberantasan kemiskinan, keadilan,
ini nilai ini kan semua ada di gereja, maka kita berjuang bersama dengan pemerintah gitu ya. Dan kita tahu semua keadaan masyarakat umat Tuhan secara detail dibandingkan dengan pemerintah, maka kita pun peduli sampaikan melalui sistem yang ada. Enggak usah teriak-teriak kau di luar sana, kau nggak diindahkan, kau mau nunggu siapa itu ya kan? Nah itu, jadi masuk ke sistem itu ya. Kalau dalam pilkada ini ya hati-hatilah untuk memilih, waspada, jangan salah memilih, jangan karena diiming-iming, karena janji-janji, berdoa kepada Tuhan, tahu kriterianya, jangan terindikasi korupsi, ya lihat rekam jejaknya sebelumnya, siapa dia bersih atau tidak. Nah, ya, pilihlah orang yang punya kemampuan, sudah punya pengalaman, kepintaran, kecerdasan untuk hal itu, sekalipun banyak kekurangannya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi apa hubungan gereja dengan politik? Iya, sangat ada hubungannya ya, sangat ada hubungannya. Jadi jangan lagi gereja tabu dengan politik, jangan lagi dengan anti dengan politik ya, jangan. Itu tidak ada diajarkan dalam Alkitab begitu, itu pikiranmu saja. Kenapa? Karena kau mungkin berpikir politik itu kotor. Politik itu tadi sudah saya sampaikan pengertiannya, tidak kotor kok. Ya kan? Yang menjadi kotor itu bukan politiknya, itu orangnya, pelakunya, karena sudah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itu kan, tidak lagi mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, itu makanya disebut kotor gitu. Ya, oke, semuanya kita lakukan apa menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa menjadi bagiannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan. Jika saya tidak merespon untuk bisa live, bergabung, menyapa, langsung berikan masukan, tidak apa-apa, tapi bisa diisi di kolom komentar ya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya menyampaikan ini, Bapak Ibu sampaikan juga kepada, kalau kita pemimpin, kepada orang-orang kita pimpin, kalau kita hamba Tuhan, para pendeta, jangan lagi anti dengan politik ya, tabu lagi dengan politik. Kita harus mengambil bagian di dalamnya ya. Apa hal-hal yang harus kita buat bersama ya. Oke. Baik, selamat malam. Shalom, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di topik yang lainnya ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Ya, pilihlah yang terbaik demi untuk kebaikan rakyat bangsa ini. Sekali lagi, salam sehat, salam hormat. Indonesia merdeka dan lebih baik ke depan.